Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan. Saat ini kita boleh bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang indah, kita berjumpa dengan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna, kasih-Nya sempurna. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Di sepanjang tahun 2025, Tuhan menyertai setiap kita. Pada awal tahun kita berdoa, Tuhan sertai setiap kami, pegang tangan kami, tuntun kami, peliharakan kami, berkati kami, berikan sukacita damai-Mu bagi setiap kami. Dan Tuhan berikan bagi setiap kami dengan pemeliharaan yang sempurna. Dan dibuktikan pada saat ini, di bulan September 3/4 dalam tahun ini kita lalui dalam pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan yang sempurna. Tinggal 1/4 lagi, kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Kita berjalan bersama Tuhan. Di dalam kita hadapi apapun, di dalam lembah kekelaman Tuhan Yesus ada. Di dalam badai Tuhan Yesus ada. Di dalam masalah tantangan kesukaran kita Tuhan Yesus ada. Dalam sakit penyakit yang kita alami Tuhan Yesus ada. Dan kita tahu kalau Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia memberikan kita jalan keluar, kesembuhan dan kemenangan. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang lembut dan manis. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oh terima kasih. Kami mengakui Engkau Allah Immanuel bagi setiap kami. Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu ada di dalam kesendirian kami, di dalam tekanan hidup kami. Kami tahu Engkau ada Tuhan. Dan kami tahu Engkau berikan kami kekuatan, sukacita, damai. Jika kami bersama dengan Engkau, kami dapat menghadapi semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat saat ini kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran kami. Kami mau berjumpa dengan Engkau Allah yang kudus. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, kami mau satukan hati, iman, percaya kami. Kami mau ikat, katakan, lanjutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan. Kaulah Tuhan kami, Yesus Kristus. Oh kami bersuka cita Tuhan saat ini dengan waktu yang singkat. Kami berjumpa dengan Tuhan. Kami menerima jamahan Tuhan. Kami menerima lawatan Tuhan. Kami menerima pengurapan Tuhan. Itu lebih dari cukup. Bahkan lebih dari apapun yang kami miliki Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami. Kami mau sembah Engkau. Kami mau sanjung Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar tibakan tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, menyanjung, meninggikan, dan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, cengkram kami, berkaryalah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
datang kau memberkati kami. Engkau datang kau melawat kami. Engkau datang kau menjamah kami. Dan kami percaya kami yang dijamah, dilawat Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan Tuhan. Kami hidup tidak berkuasa. Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang segala raja. Tuhan yang segala raja. Tuhan yang mengalahkan Tuhan. Tuhan yang hidup. Dia teramat baik. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Akan kanan kiri Tuhan Yesus baik. Hati-hati
sungguh baik. Sebentar kita akan terima firman Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus, berbicaralah, bersabdalah. Kami siap Tuhan mendengar, menerima, dan Kau mampukan untuk melakukan firman yang kudus. Kami mau hidup diberkati Tuhan. Kami mau hidup dengan penuh ucapan syukur, karena Kau Allah Immanuel dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur, nah Tuhan, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih
kasih Tuhan atas hari ini, atas masa-masa yang baik. Mungkin masa-masa yang sulit yang sudah kami lewati bersama, tapi kami percaya dan kami merasakan betul bahwa Engkau benar-benar ada di pihak kami, bahkan menyertai kami, bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu kami mau memiliki hati yang senantiasa bersyukur kepada Engkau, Tuhan. Dan biarlah melalui pujian, penyembahan yang sudah kami berikan pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan kekudusan Tuhan itu sudah melingkupi setiap kami. Sehingga kami juga percaya hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan penuh atas setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan membuat hidup kami lebih benar lagi, lebih lagi menyenangkan hati Engkau. Atas hamba-Mu yang akan menyampaikan, bila Tuhan kuasai, Tuhan juga berikan pengurapan yang sama, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Bersyukur, bersukacita Bapak Ibu. Kita diingatkan lewat pujian yang baru kita pujikan, begitu ya. Di situ dikatakan bahwa masa-masa yang kita alami, begitu ya, mungkin itu masa yang indah bagi kita, mungkin masa-masa yang sulit, begitu ya, menurut pandangan kita. Tetapi dikatakan Tuhan itu setia, Tuhan itu selalu menyertai kita. Dan kalau Tuhan itu menyertai kita, saya yakin pasti ada sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik itu yang diberikan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu belum merasa saat ini, begitu ya, belum deh Pak, saya masih sulit, begitu. Tetapi yakinlah, kita ini anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Kita ini sudah beriman, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan itu tidak merugikan kita. Itu sangat amat menguntungkan kita. Kenapa? Kita akan disertai terus. Kita diberikan hikmat, kita diberikan jalan keluar, kita diberikan kemenangan demi kemenangan, bahkan mujizat demi mujizat, asal kita mempercayainya. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya saat ini kita semua ada di dalam satu kondisi pengucapan syukur di dalam hati kita. Jangan memiliki hati yang pahit, begitu ya. Saya mau lanjutkan pembelajaran kita, gitu ya. 2 bulan lalu ya, kalau tidak salah. 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Semestinya saya tugas tanggal akhir bulan 31 ya Pak ya, 31. Tapi karena situasi kondisi begitu ya, yang tidak memungkinkan, sehingga ditunda sampai dengan hari ini. Ya Bapak Ibu, saya rindu gitu ya, seperti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan bagi Bapak Ibu bersama juga dengan saya, supaya kita ini bisa memiliki hati yang selalu bersyukur. Itu salah satunya, dan mengisi hati dengan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Jangan mengisi hati kita gitu ya dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang salah, dengan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Salah satunya tentang kepahitan, gitu Bapak Ibu. Nah, kita mau lanjut sedikit gitu ya tentang kepahitan. Saya mau ingatkan sedikit bahwa kepahitan itu adalah keadaan hati seseorang yang berubah menjadi pahit. Dulunya bersukacita, dulunya mengucap syukur, tetapi karena sesuatu hal terjadi di dalam hidupnya, mungkin satu kondisi tertentu atau situasi tertentu membuat seseorang itu terluka hatinya, akhirnya seseorang itu menjadi pahit hatinya. Nah, ini tidak boleh. Nah, kita sudah belajar mengapa kok seseorang itu dapat mengalami kepahitan di dalam hatinya. Pelajaran yang pertama pada saat itu saya mengatakan bahwa
karena seseorang itu salah menggantungkan pengharapannya. Jadi kalau seseorang itu berharap kepada selain Tuhan, begitu ya, seseorang bisa kecewa, seseorang bisa terluka hatinya, seseorang bisa pahit hatinya. Tetapi kalau pengharapannya itu benar, begitu ya, sesuai dengan firman Tuhan, yaitu berharap penuh hanya satu-satunya kepada Tuhan Yesus saja, kepada Tuhan, saya yakin hatinya akan dibuang jauh-jauh itu dengan yang namanya kepahitan ataupun kekecewaan. Kenapa? Karena Tuhan itu kalau berjanji, janjinya itu selalu ditepati, ya dan amin. Dan kalau kita berharap kepada Tuhan, itu pasti tidak akan pernah mengecewakan, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, penyebab kepahitan yang lain, yaitu karena seseorang itu menjauhi kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan ini kalau seseorang itu menjauhi, begitu ya, seseorang itu akan mudah untuk pahit hatinya. Begitu. Jadi seseorang itu harus selalu melekat sama Tuhan, selalu dekat dengan kasih karunia Tuhan, sehingga hatinya bisa tetap terjaga. Kalau seseorang itu ingin menjauhi kasih karunia Tuhan, nah seseorang pasti akan sangat mudah untuk menjadi pahit hatinya. Nah, saat ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang mungkin tidak hadir pada saat itu bisa lihat aja di YouTube begitu ya, yang awal, yang pertama, detailnya. Nah, kita mau belajar aja pelajaran yang kedua saat ini. Nah, ternyata kepahitan itu akan berdampak, begitu. Ada kerugiannya, begitu ya. Setiap sikap dan tindakan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, itu pasti akan ada dampaknya. Kalau kita itu taat firman Tuhan, kita cinta sama Tuhan, juga akan ada dampaknya. Tapi dampaknya bukan dampak yang negatif, tapi selalu dampak yang positif. Kalau kita dekat sama Tuhan, nah dampaknya pasti ada. Dampaknya apa? Positif bagi kita. Nah, begitu juga kalau kita melakukan hal yang salah, begitu ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dampaknya juga pasti ada. Nah, kita mau belajar tentang dampak dari kepahitan. Yang pertama, Bapak Ibu, terhadap diri sendiri dulu. Saya katakan pada saat itu banyak kerugian, begitu ya, saat seseorang itu mengalami yang namanya kepahitan di dalam hatinya. Yang pertama tentang terhadap dirinya sendiri. Jadi kepahitan itu dapat melukai orang yang memendamnya. Dan saya katakan itu bisa melukai orang tersebut melebihi dari orang lain. Saya katakan melebihi dari orang lain. Mungkin orang lain itu tidak ngerti apa-apa, begitu ya. Kalau dia itu ada seseorang yang mungkin dendam dengan yang lain, yang didendami itu mungkin tidak ngerti, tetapi yang hatinya itu penuh dengan emosional, penuh dengan luka, penuh dengan kepahitan, itu justru yang yang paling dirugikan, begitu ya. Bapak Ibu mungkin ingat dengan biasanya hamba Tuhan seringkali gitu ya mengatakan tentang, bukan ilustrasi, ini tentang kejadian sesungguhnya gitu ya, dua orang yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang sama, begitu ya, dua orang yang kembar. Kalau kembar apa itu namanya, kembar identik ya, kembar identik gitu ya, cuman mungkin lahirnya cuman terpaut beberapa detik saja atau mungkin beberapa menit, begitu ya. Tetapi sikapnya, tindakannya, keputusannya pada saat dia sudah menginjak remaja bahkan sampai dewasa itu bertentangan, beda. Padahal ayahnya mendidiknya sama, ibunya mendidiknya sama. Nah, ini sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga ini keluarga yang mungkin ya bisa diomong bukan keluarga yang baik, bukan keluarga yang patut diteladani, gitu ya. Bapaknya ini pemabuk, begitu ya, pernah dengar ya cerita ini ya. Nah, akhirnya anak dua ini, yang satu itu
dia mengatakan begitu ya dalam dirinya bahwa oh kalau papaku pemabuk begitu ya, tidak karu-karuan, suka menipu mungkin itu ya, bekerja nggak sungguh-sungguh, oh aku mau lebih jagoan dari papaku, mungkin begitu. Aku harus lebih gila lagi hidupku. Aku bisa, kalau mungkin dia menipu cuman 100 juta, aku harus bisa menipu lebih dari 100 juta. Dia bangga begitu ya dengan sesuatu yang salah. Tapi anak yang satunya lagi, padahal di dalam satu rumah yang sama, di dalam satu tindakan dari orang tua, kedua orang tua yang sama, tetapi bisa menghasilkan dua anak yang memiliki tindakan yang berbeda. Yang satunya dia mengatakan, oh ini ayahku kayak gini, aku ngerti ini salah, begitu ya. Ayahku hidupnya meskipun sepertinya senang-senang sepertinya, tapi dia pasti susah, hidupnya tidak enak, dikejar-kejar orang dan lain sebagainya. Lalu dia ambil satu sikap, satu tindakan, aku tidak mau kayak bapakku, aku mau lebih baik. Bukan, jadi gitu-gitu, bukan lebih unggul di dalam sesuatu yang jelek, yang buruk, tapi dia tidak mau, aku tidak mau niru seperti itu. Aku mau belajar yang sungguh, aku mau bekerja yang sungguh, aku mau menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, seperti begitu. Nah, ini hal tentang dua orang yang kembar, jadi punya masa depan yang berbeda. Kalau saya tanya Bapak Ibu, dari dua anak tadi yang saya ceritakan, yang pertama dan yang kedua, yang rugi itu bapaknya apa anaknya? Anaknya. Kalau dia meniru contoh yang salah, yang lebih rugi itu anaknya. Kenapa? Masa depannya jauh lebih panjang, kehidupannya di dalam dunia lebih panjang. Mungkin bapaknya ya setelah itu sudah dipanggil pulang Tuhan, mungkin begitu. Tapi anaknya yang niru hal yang jelek tadi, wah ini paling dirugikan, saya katakan. Nah, meski merugikan, saya katakan, khususnya tentang hal kepahitan ini, tetapi ternyata banyak orang yang tidak segera membuang yang namanya kepahitan yang ada di dalam hatinya. Boro-boro buang. Malah banyak orang yang saya jumpai memendam yang namanya kepahitan tadi, akar kepahitan tadi. Semakin menjadi-jadi, semakin mangkel. Dia tahu loh kalau hal itu juga merugikan dirinya, tetapi dia tidak segera membuang, terus memendam. Mungkin dia tidak mengatakan secara terang-terangan terhadap mungkin kita, gitu Bapak Ibu. Enggak, aku udah enggak ngangkel lagi kok, mungkin begitu. Aku tidak mendam lagi. Tapi ingat ya, pelajaran 2 bulan yang lalu, orang yang pahit hati, begitu ya, itu meskipun dia mengatakan tidak, tetapi dari apa? Bapak Ibu bisa kelihatan dari sikapnya, dari tindakannya, dari perkataannya, kita bisa tahu, kita bisa menilai, oh orang itu masih sakit hati, orang itu masih simpan yang namanya akar kepahitan. Bisa kelihatan, begitu ya. Nah, banyak hal-hal yang penting, saya katakan, banyak hal-hal yang vital yang dapat dirusak, saya katakan, dengan yang namanya kepahitan ini, khususnya terhadap diri sendiri. Yang pertama Bapak Ibu, itu spiritualnya, rohaninya, itu bisa rusak. Nah, kepahitan yang menguasai hati seseorang itu hanya akan menjadikan seseorang itu budak dari semua emosi yang negatif. Jadi maksudnya begini, kalau hatinya hanya ada emosi, hanya ada dendam, begitu ya, itu tidak enak pasti hidupnya. Itu merusak spiritualnya, merusak rohaninya. Akan muncul seseorang yang seperti gitu karena tidak bersuka cita, mau melakukan apa males, mau melakukan sesuatu ogah, apalagi urusan yang namanya rohani, mengikuti aktivitas rohani, beribadah misalnya, berdoa misalnya, udah enggak. Kenapa? Yang dikuasai, yang menguasai hidupnya, hatinya, pikirannya, dan lain sebagainya, tubuhnya, khususnya rohaninya itu
hanya ada satu kata, yaitu yang namanya kepahitan. Begitu. Jadi ini sangat merugikan seseorang. Jadi kalau seseorang itu simpan akar kepahitan, kerugian terhadap dirinya sendiri, yang pertama itu tentang hal rohani. Nah, kepahitan membuat orang itu kehilangan harapan, cenderung menyalahkan orang lain, cenderung menyalahkan Tuhan. Ini saya katakan orang yang spiritualnya rusak. Di dalam Bilangan 14 ayat 2 sampai 3. Nah, ini belum sampai situ, Bapak. Saya bacakan aja dulu ya. Bilangan 14 ayat 2 sampai 3. Dikatakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi kalau seseorang itu menyimpan akar kepahitan, akhirnya pandangannya terhadap Tuhan secara khusus itu bisa salah. Dia merasa, ya ini salahnya Tuhan, kenapa kok Tuhan izinkan, dan lain sebagainya. Jadi kepahitan itu akan membuat orang itu kehilangan harapan, padahal sudah dikasih harapan. Allah berfirman begitu ya, melalui Musa, keluar begitu, nanti kamu akan terima satu negeri yang dijanjikan Tuhan, yang kaya, yang mengenakkan kamu begitu. Tetapi karena ada sesuatu hal yang terjadi di dalam satu perjalanan ini, seseorang akhirnya bersungut-sungut, mereka bangsa Israel ini khususnya terhadap Musa dan Harun dan kepada Tuhan begitu ya, ngomel begitu ya, kehilangan harapannya, padahal sebelumnya memiliki satu harapan yang indah, diberi janji satu hal yang indah dari Tuhan, tapi akhirnya rusak spiritualnya. Kenapa? Simpan yang namanya akar kepahitan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nah, ini ya tadi. Yang kedua sekarang, ini berbicara tentang jiwa, tentang faktor psikologinya, psikisnya, begitu ya, mentalnya. Jadi kerugian yang kedua saat seseorang itu menyimpan yang namanya kepahitan itu, yang rugi jiwanya. Kalau tadi itu masalah roh, masalah rohaninya, nggak lagi kepingin dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, enggak, begitu ya. Yang kedua tentang jiwa. Jadi psikis, jiwa atau mental itu dapat menggerakkan manusia, dapat memengaruhi pikiran dan tindakannya. Nah, hal ini itu yang dirusak kalau seseorang itu simpan yang namanya akar kepahitan. Jadi digerakkan, akhirnya kalau orang itu punya akar kepahitan, seseorang itu akan digerakkan begitu ya, dengan hal-hal yang negatif tentunya, bukan hal-hal yang positif. Saat seseorang itu kehilangan damai sejahtera gitu ya, tidak ada lagi sukacita dalam hatinya, seseorang itu akan cenderung malas untuk beraktivitas. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau seseorang itu mantel sama seseorang begitu ya, nanti mengikuti satu kegiatan tuh males. Nah, kalau kita bicara tentang sel-sel gitu ya, nanti kapan aja gitu ya, tentang endorfin, terus apalagi di satunya. Nah, itu kan yang menggerakkan juga mood seseorang dan lain sebagainya. Nah, kalau orang itu moodnya jelek, hatinya dipenuhi dengan kemantelan tadi, kemarahan, kepahitan, nanti seseorang itu cenderung dipengaruhi gitu ya terhadap hatinya sendiri itu dengan hal-hal yang buruk gitu, bukan hal-hal yang baik. Nah, jiwa saya katakan itu erat hubungannya dengan spiritual. Ternyata ini ada hubungannya. Bapak Ibu masih ingat ya, saya dulu beberapa tahun yang lalu itu saya pernah menyampaikan tentang Mazmur 62 ayat yang kedua itu ya, dekat dengan Tuhan kita akan tenang gitu ya. Dekat dengan Tuhan itu pasti spiritualnya oke nggak Bapak Ibu? Pasti oke. Orang yang punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan,
itu pasti spiritualnya sehat, saya katakan. Nah, kalau sehat, firman Tuhan mengatakan dia akan tenang. Nah, ketenangan ini berbicara tentang jiwa tadi, saya katakan. Jadi ini ada hubungan yang sangat erat, begitu ya. Oleh sebab itu, jangan kita mau simpan yang namanya kepahitan. Ini sangat merugikan. Rohaninya disikat, begitu ya. Jiwa kita juga disikat. Yang ketiga, Bapak Ibu, fisik kita pun juga dirugikan. Sangat dirugikan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Jadi tubuh, jiwa, dan roh itu satu kesatuan, dikatakan oleh firman Tuhan, yang Tuhan ciptakan dalam diri manusia. Jadi kalau satu terganggu, Bapak Ibu, ini bisa mempengaruhi yang lain. Jadi apapun yang merusakkan roh dan jiwa, saya katakan, pada akhirnya itu akan menghancurkan tubuhnya. Jadi kalau orang itu simpan akar kepahitan, tadi yang pertama rohnya dulu diserang. Orang males, kegiatan-kegiatan spiritual, jam-jam doanya, kerajinannya sama Tuhan, itu mulai loyo, mulai kendor. Dan itu mempengaruhi jiwanya. Tadi saya katakan, ya, hatinya tidak damai sejahtera lagi, tidak penuh lagi dengan ucapan syukur. Dulu pada saat tidak simpan akar kepahitan, meskipun mengalami masa-masa yang sulit di dalam hidupnya, tetap bisa mengucap syukur, tetap bisa menguatkan orang lain. Tetapi karena ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hidupnya yang membuat marah, membuat emosi, tidak bisa segera membuang, malah dipendam di dalam hatinya, timbullah yang namanya kepahitan tadi. Nah, kepahitan akan mempengaruhi rohnya, jiwanya, gitu ya, dan akhirnya bisa menghancurkan tubuhnya. Ahli kedokteran itu sekarang banyak meneliti, begitu ya, bahwa melihat akan keterkaitan dari tubuh, jiwa, dan roh. Ini sangat terkait ternyata. Jadi makanya kadang-kadang di mana, di klinik atau di rumah sakit itu kan seseorang itu didorong, begitu ya, jiwanya diperbaiki, begitu juga spiritualnya diperbaiki, supaya apa? Raganya, tubuhnya itu lebih cepat pulih, lebih cepat sehat. Nah, sekarang kan ada banyak di rumah sakit di Indonesia sekarang ada bidang tentang psikologi. Nah, ini kan bicara tentang jiwa. Nah, nanti juga di rumah sakit tertentu, khususnya yang dasarnya itu kekristenan, begitu ya, itu selalu ada lagu-lagu rohani, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani mereka. Ini rohnya berbicara, tadi jiwanya, tentang psikologisnya. Untuk apa sih semua itu? Ya supaya mendorong, karena akan ada keterkaitan tubuh, jiwa, dan roh tadi, sehingga akhirnya tubuhnya bisa cepat pulih, bisa cepat sehat. Itu yang sudah diketahui bersama, gitu ya. Jadi itu hal yang pertama, yang dirugikan diri sendiri. Oke, cepat aja Bapak Ibu, nanti kalau enggak bagian ketiga. Oke ya. Yang kedua, selanjutnya dampaknya itu terhadap orang lain. Saya dapat broadcast di WA mengatakan seperti begini, Bapak Ibu. Apakah kita tahu bahwa kepahitan itu menular, gitu ya? Orang tua yang memiliki kepahitan akan meracuni seluruh keluarganya, sehingga mereka semua kepahitan, dan itu bisa berlanjut turun temurun. Ternyata orang yang pahit hatinya ini berbahaya, sangat bisa menular, merugikan orang lain, Bapak Ibu. Kita jadi perlu hati-hati. Di satu lingkungan keluarga, pasti seseorang itu saling mencintai, betul? Saling menjaga, saling melindungi, dan lain sebagainya. Tidak kepingin ya, pasti kita punya anggota keluarga, terus kita rugikan. Saya yakin itu tidak ada di benak kita bersama. Kita mau, bahkan mungkin kalau anak, gitu ya, oh anak kita lebih sukses dari aku, dari orang tua, itu pasti keinginan kita bersama. Nah, oleh sebab itu, kalau kita orang tua, jangan sampai menulari hal yang buruk.
Karena itu bisa berkelanjutan. Seseorang yang menyimpan yang namanya kepahitan tadi. Kepahitan tadi seperti sampah, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan seperti itu. Kepahitan itu seperti sampah. Kepahitan yang ditimbun dalam hati itu akan menimbulkan banyak sumber penyakit yang merugikan lingkungan di sekitarnya. Selain yang rugi sampahnya sendiri, gitu ya. Orang tadi, diri sendiri tadi saya katakan, ternyata juga terhadap yang lain, terhadap orang lain, menimbulkan penyakit bakteri kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi sangat berbahaya orang yang menyimpan yang namanya kepahitan. Ini akan merusak hubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena dipenuhi dengan hati yang amarah tadi loh. Tadi saya katakan, pasti sikapnya juga tidak mengenakan orang lain, tidak menyenangkan. Kenapa? Karena hatinya ini hilang damai sejahteranya. 2 bulan lalu kan saya mengatakan, orang yang simpan akar kepahitan, hatinya itu kan kehilangan yang namanya damai sejahtera Allah. Saya katakan, pasti mungkin omongannya nggak enak, sikapnya nggak enak, pemikirannya nggak enak, begitu. Ya, itu jadi merugikan orang lain, gitu. Nah, sekarang kita mau lihat Bapak Ibu. Jadi terhadap diri sendiri Bapak Ibu sudah jelas, terhadap orang lain juga sudah jelas, dan semua hal yang saya sampaikan pada saat ini ternyata bukan sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu sekali lagi saya berpesan supaya kita bersama tidak mengalami hal-hal seperti itu, menyimpan akar kepahitan. Jangan sampai seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat caranya mengatasi kepahitan. Bapak Ibu, ini saya umpamakan seperti orang yang terluka. Jadi semua orang tentu tidak terlepas dari pengalaman pahit, saya katakan. Namun saya katakan tidak semua orang memiliki kepahitan. Betul ya? Saya ulangi, semua orang tentu tidak terlepas dari pengalaman pahit. Maksudnya mungkin crash sama seseorang, membuat hatinya itu terluka dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita terlepas di dunia ini. Mungkin kita sudah hati-hati, tapi ketemu di jalan dengan orang yang menyakiti hati kita. Mungkin juga keluarga, aku sudah berusaha menjaga jarak, tapi ternyata ada keluargaku yang menyakiti hatiku, sehingga mempunyai satu kesempatan orang itu untuk terluka hatinya. Nah, itu kita tidak bisa menghindar tentang hal itu. Tapi saya katakan tidak semua orang memiliki kepahitan. Kenapa? Karena orang yang mungkin punya pengalaman pahit, dia segera membuang, begitu ya. Yang nanti kita mau belajar bersama dengan singkat, begitu. Sehingga dia tidak memiliki yang namanya kepahitan. Tapi kalau orang itu tidak mau buang, malah memendam yang namanya kepahitan, ini bahaya. Ya, artinya Bapak Ibu, setiap anak Tuhan itu memiliki yang namanya pilihan. Amin. Kita tuh harus bisa memilih. Nah, kalau kita tuh memilih yang baik, yang benar, dampaknya ada. Kalau kita memilih hal yang salah, dampaknya juga ada. Gitu. Nah, dampak ini kan pasti yang kita mau adalah dampak yang baik, dampak yang indah. Betul Bapak Ibu? Firman Tuhan janjinya baik semua. Nah, ini toh yang kita mau tiru, kita mau lakukan supaya ada dampak yang baik, feedback yang positif di dalam hidup kita. Nah, untuk mencegah kepahitan, saya katakan, ini kita jangan suka berharap pada manusia. Tadi saya katakan, kita harus berharap sama Tuhan. Juga yang kedua, jangan menjauhi kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau seseorang itu mungkin pernah mengalami kepahitan atau sedang mengalami kepahitan, firman Tuhan juga memberikan kita cara untuk kita bisa mengatasi, supaya kita tidak memendam, supaya kita ada satu feedback yang positif, dampak yang baik. Saya ilustrasikan saat seseorang itu terjatuh atau mungkin terluka. Saya yakin
Bapak Ibu bersama saya di ruangan ini pasti pernah luka, betul enggak ya? Ada yang seumur hidupnya enggak pernah terluka, bukan luka hati ya, maksudnya luka lah, mungkin kena pisau lah, kesenggol apalah, atau mungkin digigit nyamuk, biasanya diguaro, nah itu kan juga luka, gitu ya. Nah, pasti pernah mengalami yang namanya luka. Nah, ini supaya gampang aja, Bapak Ibu, supaya ilustrasinya tuh nyantol gitu kalau kita pulang. Gampang, karena setiap orang pasti pernah terluka. Nah, orang yang terluka, tahap pertama, apa langsung kasih obat? Apa langsung bagaimana gitu? Nah, yang pertama yang betul pasti dibersihkan. Tahap pertama itu harus dibersihkan. Supaya apa? Tidak ada kuman-kuman yang nempel. Begitu ya. Memang tahap pembersihan itu enak ada Bapak Ibu, enak, perih. Saya pernah terluka, misalnya kegores, begitu kena pisau, wah dibersihkan, mungkin disiram air lah. Kalau zaman saya kecil dulu dikasih obat kuning itu Bapak Ibu, Rivanol. Ingat ya, kalau Bapak Ibu yang umurnya lebih tua dari saya pasti kenal yang namanya Rivanol. Tapi kalau sekarang saya kok jarang lihat begitu ya, tapi ya masih ada kayaknya di apotek, masih ada. Nah kalau dikasih itu Bapak Ibu, kira-kira rasanya enak enggak? Gak enak Bapak Ibu, puweri, kudu jerit, begitu ya, rasanya enggak enak tahap pembersihan. Tetapi itu salah satu tahap yang diwajibkan, SOP-nya, begitu. Supaya apa? Enggak ada kuman. Nah, begitu juga dengan yang namanya kepahitan tadi. Itu bagaikan membersihkan luka tadi Bapak Ibu. Nah, membersihkan hati dari yang namanya kemarahan, dari kebencian, sakit hati, dan lain sebagainya. Bukan sekedar cuma melupakan. Melupakan sepertinya obat yang mujarab, saya katakan. Sepertinya rapi, begitu. Ya. Melupakan ini saya katakan ada satu buku yang mengatakan kalau seseorang itu melupakan kesalahan orang, gitu ya, itu sama dengan menggali dalam dan menutup dengan tanah, dikatakan. Jadi kalau sesuatu dibuang, tanah digali, mungkin tikus yang meninggal, tikus mati atau dibungkus, kan ditutup, kasih tanah, begitu. Tidak lama kemudian seseorang akan tahu kenapa bau, begitu. Sehingga kapanpun itu bisa, orang pun juga bisa menggali lagi, ketemu orang lagi langsung diingat-ingat lagi, begitu. Kalau itu melupakan, ternyata harus dibersihkan. Tidak banyak orang yang mau membersihkan, tetapi itu yang terpenting. Jadi saat kekecewaan kita alami Bapak Ibu, anggaplah ya kita harus berpikir positif. Ya, anggaplah itu sebuah ujian, sebuah proses dalam hidup kita yang kita harus lalui. Oh Tuhan mau berkati aku, oh Tuhan mau supaya aku nanti bisa jadi berkat lewat seseorang yang melukai hatiku dan lain sebagainya. Bukan cuma sekedar melupakan. Jadi setiap mengingat masa lalu yang menyakitkan Bapak Ibu, kadang kan begitu ya. Seseorang kalau sudah disakiti kan mungkin Bapak Ibu bisa ngomong gampang, cuman gitu toh, begitu ya. Tapi ini sakitnya sampai mati, begitu ya. Nah, ada beberapa orang yang bersaksi, dia berdoa sama Tuhan, minta Tuhan memulihkan dari kenangan-kenangan hidupnya masa lalunya yang sungguh menyakitkan dia, yang membuat dia mungkin pernah mengalami yang namanya kepahitan. Jadi tahap pertama Bapak Ibu, kita harus bersihkan, ya, itu tahap yang awal. Yang kedua Bapak Ibu, tahap setelah dibersihkan tentu harus diobati, ya, harus diobati. Diobati ini berbicara tentang pengampunan, tentang mengampuni. Ini bicara tentang mengobati. Nah, orang yang mengalami kepahitan ini sama dengan yang orang yang membiarkan lukanya itu dibiarkan saja, tidak dibersihkan, tidak diobati. Nah, lama-lama makin parah, makin infeksi, gitu ya. Mungkin bisa sembuh sebentar, tapi setelah itu sakit lagi. Nah, ini harus diobati. Diobati ini berbicara tentang pengampunan Bapak Ibu.
Jadi pada saat kita dilukai, kita harus belajar untuk mengampuni orang yang lain, orang yang sudah menyakiti hati kita, yang mungkin sempat membuat kita mengalami kepahitan. Jadi memang mengampuni itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Seperti iman kita kepada Tuhan Yesus. Tidak cukup percaya, selesai, beres. Tidak seperti itu. Harus diperjuangkan. Harus kita setia beribadah, kita setia berdoa, setia dekat sama Tuhan, berjuang itu, Bapak Ibu. Harus mengalahkan kedagingan kita. Begitu juga kalau kita disakiti orang, yang paling mudah apa? Kepingin balas, tak balas, itu yang paling mudah. Tapi kalau suruh ngampuni, berjuang itu Bapak Ibu, memang. Dan memang firman Tuhan mengajarkan untuk setiap kita ini berjuang untuk mengalami yang namanya atau tindakan tentang pengampunan tadi. Ada satu kata-kata yang indah. Kita harus ingat Bapak Ibu, pada saat kita susah untuk mengampuni, mangkel, pahit hati, saat Tuhan Yesus tengah menderita di atas kayu salib, dia tetap masih sanggup melepaskan pengampunan kepada mereka yang telah menyiksa dia, telah menghina Tuhan Yesus, melecehkan Tuhan sedemikian rupa. Tapi Tuhan itu masih sanggup melepaskan yang namanya pengampunan. Inilah keteladanan yang luar biasa yang harus bisa kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Ya Pak, Tuhan Yesus kan Tuhan. Loh, Bapak Ibu jangan salah loh. Pada saat itu juga 100% juga manusia loh. Tuhan Yesus juga mengalami, merasakan hal yang seperti kita Bapak Ibu. Dia juga bisa sakit hati, Tuhan Yesus juga bisa pahit hati, tetapi dia nggak mau. Kenapa? Dampaknya negatif. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan suatu teladan supaya apa? Supaya kita sebagai pengikut Tuhan, anak Tuhan, mengikuti teladan dia, sehingga apa? Ada dampak yang positif yang kita bisa dapatkan. Memang mengampuni adalah sebuah hal yang tidak wajar juga bagi manusia Bapak Ibu. Betul ya? Kalau kita lihat apalagi orang yang di luar Tuhan, suruh ngampuni orang yang bersalah kepada kita, oh boro-boro ngampuni, balas saya lebih enak gitu. Nah, tapi hal yang tidak wajar mungkin bagi banyak orang, kita mau lakukan Bapak Ibu. Kita mau meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seharusnya orang itu dapat hukuman gitu ya, tetapi malah disuruh membebaskan. Roma 12 ayat 19 ini ya. Saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi malah disuruh membebaskan, gitu ya. Yang hukum biar Tuhan aja lah. Kalau bisa aku mintakan ampun Tuhan bagi orang yang sudah menyakiti hatiku. Loh, kan kayak Tuhan Yesus itu pada orang yang disalib di sebelahnya, sampai bisa memintakan ampun gitu ya, pengampunan kepada orang lain, membebaskan, meskipun tuh mungkin kita punya hak begitu untuk membalas, tapi tidak kita lakukan. Nah, kita disuruh memberikan kasih yang lebih kepada orang yang menyakiti kita. Jadi formatnya gini Bapak Ibu, kalau orang baik sama kita gitu ya, kita mengasihi angka 5 gitu. Tapi orang yang menyakiti kita harus kasih lebih Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari kedua ayat firman Tuhan ini, ternyata kita harus justru memberkati. Bukan berarti orang yang baik sama kita terus kita tidak berkati mereka, bukan seperti itu. Tetapi kita ini harus belajar untuk mengampuni, ditampar pipi kanan, suruh ngasih yang kiri, bahkan plus suruh doakan. Jadi ada berkat plus lagi bagi orang-orang yang menyakiti kita, bukan malah kita balas mereka Bapak Ibu. Ternyata firman Tuhan tidak seperti itu, bahkan suruh mengampuni.
dengan sempurna. Saya katakan 70 kali 7 kali. Gitu ya. Jadi ini terus bertubi-tubi. Gitu ya. Memang sangat tidak adil bagi pandangan manusia. Tetapi ini harus kita lakukan. Kenapa? Akan ada dampak yang positif bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Jadi tidaklah mungkin bagi kita menjalani kehendak kita sebagai manusia tanpa terluka, begitu ya. Maksudnya mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidup kita. Gampang sekali kita mungkin mudah untuk kepahitan, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan supaya kita tidak menyimpan yang namanya akar kepahitan itu. Ingat, berharap terus sama Tuhan, dekat sama kasih karunia Tuhan, karena kita tahu banyak hal yang negatif saat kita menyimpan akar kepahitan, Bapak Ibu. Nah, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita, Bapak Ibu ya. Mungkin ada di antara kita yang mengalami hal seperti itu, ataupun kalau tidak, kita ingat. Begitu ya, oh ternyata kalau aku ini mangkal sama seseorang, bisa lah, itu secara manusiawi. Tapi kita harus segera membuang, jangan memendam. Kalau memendam nanti jadinya pahit hati tadi loh, kepahitan, dan itu sangat merugikan baik diri sendiri ataupun orang lain. Kalau diri kita sendiri, yaitu tadi rohani kita rusak, jiwa kita rusak, tubuh kita ya mungkin kita akan mudah sakit-sakitan dan lain sebagainya, karena tubuh, jiwa, roh itu satu kesatuan. Firman Tuhan mengatakan, dan juga itu juga diteliti oleh banyak dokter, dan memang itu dibuktikan hal seperti itu ya. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk membuang setiap hal-hal yang buruk di dalam hidup kami, di dalam hati kami, secara khusus tentang kepahitan Tuhan. Biarlah kami tidak mau Tuhan menyimpan yang namanya kepahitan di dalam hidup kami. Mungkin sering kami mengalami hal yang tidak baik, diperlakukan tidak baik, tapi kami mau belajar dari Engkau, teladan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami, dan kami mau membuat segala sesuatu yang buruk, khususnya hal-hal yang membuat kami pahit hati Tuhan. Kami mau buang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya melalui pertolongan kuasa Roh Kudus, Kau akan mampukan kami sehingga hati kami kembali kudus Tuhan, sehingga banyak dampak positif yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mampukan Tuhan untuk kami hidup di dalam kekudusan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan kami juga berdoa supaya Engkau memeteraikan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar pengajaran ini Tuhan, supaya melalui kuasa Roh Kudus mengingatkan kami senantiasa selalu untuk kami melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih. Kami percaya setiap kami yang hadir Tuhan sudah memberkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh keluarga besarnya, Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap mereka, sehingga setiap mereka boleh menjadi contoh dan teladan bagi setiap kami, untuk kami boleh lebih hari lebih mencintai Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Silakan kita kembali menuju ke depan. Terima kasih kepada Pak Menti yang sudah melayani firman Tuhan, mengingatkan kita supaya kita lebih menjaga hati ya. Memang Amsal pasal 4 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita tercemar oleh kepahitan dan yang lain-lain, tentu itu sangat merugikan kita, merusak rohani kita, merusak jiwa kita, bahkan juga merusak kesehatan fisik jasmani kita. Ya, nah itu mari kita buat keputusan yang benar. Ya, pilihan ada pada kita. Kita mau belajar meneladani Tuhan, atau kita mau biarkan itu sakit hati, kebencian,
menguasai, menggerogoti hati, menghancurkan hidup kita. Pilihan ada pada kita. Mari pilih yang baik, pilih yang benar, sehingga berkat dan anugerah Tuhan boleh semakin melimpah dalam hidup kita. Sama-sama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita katakan, sebab Kau dibersihkan, dikuduskan, dan kami layak untuk menerima berkat dan anugerah yang Tuhan sediakan buat kami, tidak terhalang oleh hal-hal yang buruk, oleh hal-hal yang negatif. Kami mau tinggalkan, kami mau singkirkan, dan kami memberi kesempatan untuk kuasa Tuhan, terang Tuhan, berkat anugerah Tuhan semakin melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Hendy yang sudah menjadi selalu berkat, menyampaikan pesan kebenaran firman pada malam hari ini. Dalam urapan kuasa Roh Kudus terus mengurapi dan menyertai hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, termasuk kesehatan Ibu Gunadi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau tabib yang ajaib yang sanggup untuk menyembuhkan. Kuatkan teguhkan iman saudara seiman kami yang sakit, supaya mereka boleh tetap percaya, menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, Kau sanggup melakukannya Tuhan. Dan kami mohon dalam kuasa-Mu yang ajaib, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, dengan iman yang teguh kami tetap percaya, menantikan Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan, kuasai cengkram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya, mereka boleh mengambil keputusan yang benar, membawa bangsa kami, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur, ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, pada tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian.
Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin setia, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Ialah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menegas dan mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Berkati kita sekali.